Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeri Tria Evanza, NIM 1218017, Prodi Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah saya pilih yang berjudul Aplikasi Perpustakaan untuk Mata Kuliah Mini Project 2. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang use case terlebih dahulu. Yang pertama di sini, terdapat use case perpustakaan, yaitu kita menggunakan dua aktor. Yang pertama anggota, dan kedua petugas. Di sini terdapat 4 use case, yaitu registrasi, login, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya, yang kedua terdapat use case berjalan. Di sini use case berjalan sama dengan use case perpustakaan yang pertama. Hanya saja yang pertama itu biasanya digunakan untuk aplikasi atau website. Sedangkan yang kedua, anggota mendatangi perpustakaan itu tersebut. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama anggota, dan kedua admin. Terdapat 3 use case, yaitu pendaftaran, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya di sini ada use case kelas diagram. Di sini kita terdapat 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, 6 kelas, 7 kelas. Yaitu kelas yang pertama ada anggota, yang kedua ada peminjaman, ketiga buku, keempat pengembalian, kelima petugas, keenam denda, dan ketujuh transaksi. Di sini kelas anggota memakai 3 atribut, yaitu ID anggota, nama, nomor HP. Dan di bawah sini terdapat operation, yaitu tambah anggota. Selanjutnya untuk kelas peminjaman, terdapat 2 atribut, yaitu tanggal peminjaman dan buku. Dan terdapat 1 operation, yaitu update peminjaman. Selanjutnya untuk buku, di sini terdapat sekitar 5 atribut, yaitu ID buku, judul, pengarang, jumlah pinjam, dan jumlah. Dan terdapat 4 operation, yaitu cek buku, lihat buku, update buku, dan tambah buku. Untuk selanjutnya tetap sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sequence. Di sini ada terdapat interaction sequence pendaftaran. Di sini pendaftaran hanya untuk yang di website. Untuk yang anggota datang ke perpustakaan tersebut akan kita bahas nanti. Pertama ada interaction sequence pendaftaran, yaitu ada calon anggota, aplikasi, form, dan database. Di sini, calon anggota masuk ke dalam menu registrasi melalui aplikasi. Kemudian aplikasi akan mengirim form, yaitu terdapat formulir. Di sini calon anggota diharuskan untuk mengisi formulir. Dari aplikasi akan muncul form, yaitu form pengisian formulir. Dari form itu langsung data dikirim ke dalam database. Setelah data tersimpan, database akan mencetak kartu anggota. Kemudian akan dikirimkan melalui aplikasi. Setelah aplikasi mengeluarkan kartu anggota, dan kartu anggota tersebut sudah bisa diterima oleh calon anggota tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang interaction sequence peminjaman. Sama seperti tadi, ada anggota, petugas, aplikasi, dan database perpustakaan. Di sini, jika ingin meminjam, anggota akan memberikan buku dan kartu anggota kepada petugas.
Kemudian dari petugas, itu akan masuk ke menu peminjaman melalui aplikasi. Setelah petugas mengecek apakah data sesuai pada aplikasi, data tersebut akan dimasukkan ke dalam database perpustakaan. Setelah itu database akan memastikan data ini sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka akan muncul verifikasi berhasil dan dimunculkan melalui aplikasi. Setelah aplikasi menerima verifikasi berhasil, petugas akan menyampaikan kepada anggota bahwa verifikasi telah berhasil dan petugas akan mengisi data peminjaman, yaitu buku apa dan tanggal berapa akan dikembalikan. Selanjutnya aplikasi akan menampilkan data peminjaman. Setelah aplikasi menampilkan data peminjaman, petugas pun mengembalikan buku yang telah diserahkan anggota untuk dipinjam, beserta kartu anggota yang telah diberikan oleh anggota kepada petugas. Selanjutnya, sequence pengembalian. Di sini masih sama, anggota, petugas, aplikasi, dan database. Dari anggota akan membawa buku yang sudah dipinjam tersebut sebelumnya. Kemudian mengembalikan buku kepada petugas. Setelah petugas mengecek data buku dan keterlambatan melalui aplikasi, aplikasi akan mengecek apakah terlambat atau tidak. Lalu aplikasi masuk ke database. Setelah itu, jika terlambat, akan dikenakan denda. Menampilkan data keterlambatan. Setelah itu aplikasi akan menampilkan data keterlambatan. Setelah itu petugas akan memberitahu kepada anggota dan memberikan denda atas keterlambatan tersebut. Jika tidak terjadi keterlambatan, langsung melakukan verifikasi dari aplikasi. Setelah itu aplikasi akan menampilkan verifikasi berhasil. Setelah itu petugas akan menerima pengembalian buku tersebut. Untuk selanjutnya, ini adalah sequence berjalan. Sama seperti tadi, ada pendaftaran, peminjaman, dan pengembalian. Hanya saja saya singkat saja, karena sama, hanya saja ini untuk yang seperti saya bilang awal, ini adalah untuk orang atau anggota yang datang ke perpustakaan tersebut, tidak melalui website. Oke, yang pertama ada calon anggota, admin perpustakaan, dan formulir. Di sini, calon anggota yang ingin mendaftar sebagai anggota akan memberikan data-data ke admin perpustakaan. Setelah itu, admin perpustakaan mengambil formulir keanggotaan untuk diisi oleh anggota tersebut melalui form formulir dan kemudian memberikan formulir untuk diisi oleh calon anggota. Maaf saya ulangi, untuk calon anggota mengisi formulir tersebut. Kemudian calon anggota setelah mengisi data-data yang diperlukan oleh admin perpustakaan akan memberikan formulir yang telah diisi kepada admin perpustakaan. Setelah itu, admin perpustakaan akan memberikan kartu anggota kepada calon anggota yang sudah mendaftar tersebut. Oke, untuk selanjutnya sama seperti pendaftaran berjalan. Ini peminjaman berjalan dan ini pengembalian berjalan. Nah, selanjutnya untuk communication. Di sini terdapat interaction communication login, yaitu admin memasukkan username dan password pada aplikasi. Aplikasi akan menampilkan ke admin. Jika benar, tampilan menu utama. Jika salah, tampilan akan terlihat error. Kemudian, setelah melalui aplikasi,
aplikasi akan memvalidasi data admin tersebut dan memasukkannya ke database perpustakaan. Nah, di sini communication peminjaman. Dari anggota memberikan buku dan kartu anggota kepada admin. Kemudian admin akan mengecek melalui aplikasi apakah data sesuai atau tidak. Jika data sesuai, maka langsung akan memvalidasi data dan langsung memasukkannya ke dalam database. Untuk selanjutnya, yaitu komunikasi pengembalian. Hampir sama seperti communication peminjaman. Nah, setelah kita membahas sequence dan communication, kita akan membahas tentang activity. Yang pertama adalah activity pendaftaran. Di activity pendaftaran terdapat dua swimline, yaitu calon anggota dan aplikasi. Di sini calon anggota start dari memasukkan data diri, kemudian diterima oleh aplikasi untuk menampilkan form. Kemudian aplikasi akan menampilkan form pengisian untuk calon anggota tersebut. Dan anggota mengisi form tersebut. Lalu aplikasi menyimpan data, mencetak kartu anggota. Setelah selesai, aplikasi akan memberikan data-data itu dan menjadikan sebagai kartu anggota. Setelah itu finish. Nah, untuk ini adalah activity peminjaman. Ini activity pengembalian. Nah, untuk yang terakhir adalah activity menu login. Di sini kami memakai admin perpustakaan dan aplikasi. Di sini admin memulai dari memasukkan username dan password. Lalu aplikasi akan mengecek apakah data sesuai atau tidak. Jika tidak, aplikasi akan mengembalikannya dan menampilkan bahwa data tersebut tidak sesuai dan error. Jika sesuai, aplikasi akan langsung menampilkan menu utama pada admin. Setelah itu, selesai. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.